langkah Pak Prabowo sendiri sebenarnya masih dalam takaran konstitusional menurut saya sebagai orang yang bergerak di bidang pembuat undang-undang ya. You cannot join something about international global organization something without offering something as well. Mungkin tidak elok untuk menyampaikan secara publik, tapi kan yang bikin kita penasaran nih, para pengamat, para pakar atau entusias supporting pemerintah ini maksudnya apa yang ditawarin sih sampai sebegitunya 17 miliar loh. 1 miliar US dollar loh, 17 T berarti untuk membayar masuk Board of Peace. Kalau Indonesia mau punya suara kuat, Indonesia harus tunjukin dulu bahwa stabilitas dalam negerinya kuat juga. Nah, itu tidak terlepas dari kekuatan generasi milenial, Bang. Indonesia punya bonus demografi, which is generasi pemuda kita banyak, generasi penerus kita lebih banyak. Indonesia nggak kekurangan itu, nggak seperti Jepang, sampai negaranya gue kasih duit deh biar lo nikah, biar beranak gitu kan, biar bergenerasi. Nah kita punya itu. Permasalahannya generasi kita itu mau seberapa peduli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kita kembali ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks. Seperti biasa, program ini akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan terbaru apa terkait geopolitik dunia yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, Sobat Armory, di pekan ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana isu Board of Peace yang selama ini yang berapa hari terakhir ramai diperbincangkan. Namun isu ini kami melihatnya dari konteks milenial. Ya, jadi Sobat Armory, sama-sama kita tahu hari ini isu Board of Peace tersebut menjadi sebuah langkah gila dalam tanda kutip, tapi mungkin jenius atau justru berbahaya dari Pak Prabowo yang membawa Indonesia masuk ke dalam Board of Peace. Jujur, sebagai milenial, rasanya campur aduk melihat bendera merah putih ada di satu meja dengan Israel hanya gara-gara inisiatif yang dirancang Donald Trump. Nah, di satu sisi ada rasa bangga yang aneh. Akhirnya kita nggak cuma jadi penonton atau pengirim bantuan logistik semata, tapi kita ada di ruang mesin tempat keputusan besar soal rekonstruksi Gaza dibuat. Kita nggak lagi cuma teriak dari luar pagar, tapi kita pegang kuncinya dari dalam. Rasa bangga itu langsung ditabrak sama skeptisme akut khas generasi kita, generasi milenial. At what cost? Ya. Jadi kekhawatiran terbesar kami di sosial media adalah soal integritas. Kita ini generasi yang besar dengan gerakan tanda pagar julid ya, di mana kita nyerang tentara IDF pakai jari-jari karena kita sudah muak sama standar ganda dunia. Nah, ketika pemerintah kita tiba-tiba duduk manis membahas dana rekonstruksi atau pemerintahan teknokratis yang diawasi Amerika Serikat, rasanya kayak ada disconnect. Apakah kursi di meja perundingan ini sepadan dengan resiko kita melegitimasi apa yang disebut banyak ahli sebagai perdamaian semu? Kita takutnya langkah Indonesia ini cuma strategi elit buat mulusin jalan Indonesia masuk klub ekonomi elit kayak OECD, sambil pelan-pelan menormalkan hubungan sama pihak yang selama ini kita lawan. Padahal tujuan utama kita mau kemerdekaan Palestina yang real, bukan sekedar Gaza yang dibangun ulang dengan gaya penjara tembok tinggi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Sobat Armory, di tengah-tengah kita kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah tenaga ahli di Badan Legislasi DPR RI yang juga merupakan generasi milenial yang aktif berperan serta dan kritis terhadap isu-isu geopolitik dunia. Beliau adalah sahabat kami, Debra Natasha. Hai Deb. Halo Bang Darwin. Halo, apa kabar Deb? Baik Bang. Wah, syukur. Lagi sibuk apa Deb? Waduh, lagi sibuk evaluasi Prolegnas 2026 Bang. Terus iya. ada harmonisasi RUU Hak Cipta, ada harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji, penyusunan karena ada sekitar 18
RUU yang Ah, fokus disusun di tahun 2026 ini oleh Balik. pastinya luar biasa sibuknya Dev. Sibuk, sibuk asal sehat. Makasih udah mau hadir di tengah-tengah Sama-sama. kami di Terima kasih. studio Armory gitu ya. Pastinya nggak gampang nih meluangkan waktu di tengah kesibukan yang cukup padat. Dev, Siap. ini kita bahas soal board office seperti pengantar tadi. Debra pasti ngikutin kan ya. Ngikutin cukup. Nah, sebelum kita masuk ke detail nih, Debra melihat bagaimana nih dari sisi generasi milenial hari ini melihat board office itu langkahnya Pak Prabowo seperti apa? Hmm, Board of Peace ini menurut saya pribadi agresif sekali ya. Mm-mm, Dan terlalu tergesa-gesa. mm-mm. Dan sangat kapitalis sekali. Nuansa kapitalisnya sangat kencang gitu kan. Karena resolusi perdamaian yang dibawa, ini kan dibikin oleh Donald Trump ya. Kalau kita mau betul. clean and clear gitu Ya. kan. Nah, Donald Trump itu kan selalu fokusnya adalah persemakmuran. Dia punya filosofi bahwa perdamaian itu kalau mau damai harus makmur. Mm-mm. Bahwa perdamaian ekonomi itu seperti dua sisi dalam satu keping mata uang. Ya. Jadi harus berjalan beriringan. If you want a peace, you have to get wealthy or rich gitu kan. Nah, padahal salah satu sisi perang itu juga membuat tidak rich gitu kan. Justru mana yang dulu nih, mungkin kayak jadi ayam dan telur, kaya dulu atau damai dulu baru kaya gitu kan. Nah, langkah Pak Prabowo sendiri sebenarnya masih dalam takaran konstitusional menurut saya sebagai orang yang bergerak di bidang pembuat undang-undang ya. Ya. Masih sangat konstitusional karena apa? Negara kita satu tidak memihak Bang Darwin. Tetap non-blok. Kita justru menjadi pemain yang mengedepankan stabilitas internasional. Karena kalau internasional udah stabil, automatically negara kita juga jadi ikut stabil dan kita tidak memihak gitu kan. Jadi buat saya satu itu dulu prinsip yang paling penting, masih konstitusional langkah presiden kita. Tapi yang kedua adalah perlu kehati-hatian Bang menurut saya. Karena negara maju di Eropa aja yang negara besar seperti Jerman, Italia, Spanyol aja tuh menolak gitu kan. Cina of course apalagi sebagai tanda kutip keadaan geopolitik sekarang saingan terberatnya Amerika Serikat kan sekarang China ya. Dan itu pun juga menolak gitu. Tapi lucunya justru cukup banyak negara Timur Tengah yang gabung. Udah 27 negara kan ini di Board of Peace buatan Trump dan Indonesia masuk. Nah, saya pikir Pak Prabowo harus ada satu langkah lagi harusnya kalau menurut hemat saya. Jadi selain Bapak Prabowo ngikutin, oke deh gue ikutin nih Board of Peace ini gitu kan. Walaupun Sekretariat Kabinet bilang masih bertahap. Karena ini terkait dengan iuran gitu kan. Kalau Trump kan saklek nih masalah iuran, ya lo bayar full ya lo jadi member full. Tapi kalau masih bertahap kan artinya masih ya enggak gitu kan. Itu menurut kacamata Trump. Tapi menurut Presiden Prabowo ini ya udah deh bertahap dulu. Nah bertahap itu sebenarnya strategi yang sangat cerdik menurut saya. Karena iya dia tidak nolak juga, tapi juga nggak iya banget. Jadi berhati-hati tapi sambil memantau sambil ngikutin gitu kan. Nah satu sisi Pak Presiden Prabowo juga harus punya satu langkah alternatif yang sifatnya mengimbangi itu. Gitu kan. Oke nih, aku tetap ikut Board of Peace, tapi harus ada langkah konkret lain yang Pak Prabowo ambil, kebijakan internasional apa supaya mengimbangi itu. Sorry, mungkin Indonesia bisa menawarkan, gue deh jadi pengawasnya. Board of Peace siapa yang ngawasin? Benar dong. Mungkin bisa nge-propose seperti itu. Cuman kita lihat aja ya selama ini masih dalam koridor konstitusional, saya pikir nggak ada masalah seperti itu. Oke. Dev, ini sebagai generasi milenial ya, sesuai judul kita tadi, bagaimana generasi milenial melihat keberadaan Indonesia di Board of Peace ini. Nah, menurut Debra, seberapa yakin perjuangan pemerintah Indonesia ini nggak akan berujung pada kompromi yang justru malah melemahkan perjuangan anti penjajahan kita gitu ya. Atau kira-kira menurut Debra apa jaminan transparansi bahwa suara Indonesia nggak akan tenggelam oleh dominasi kekuatan Barat di Dewan tersebut? Gimana Deb? Seberapa yakinnya saya? Kalau boleh jujur 50-50 sih Bang Darwin. 50-50 ya? Iya. Satu sisi Indonesia tuh gini, Board of Peace itu kan konteksnya tetap
hubungan internasional ya, diplomasi lah istilahnya. Dan diplomasi ini you cannot join something about international global organization something without offering something as well. Artinya there is harus ada bargain. Kita punya bargain position seperti apa. Nah, kita punya nilai tawar seperti apa, itu maksudku. Nah, Indonesia itu nilai tawarnya tinggi loh, Bang. Kekayaan alamnya, maritimnya, energinya, posisi strategisnya, dan prinsip untuk gerakan non-bloknya gitu kan, gerakan tidak memihaknya, sebenarnya posisinya sangat strategis. Tapi masalahnya, apa iya harus, pertanyaan saya gini, ada yang dikorbankan apa nih? Itu kan itu kan mungkin tidak bisa terpublikasikan, disampaikan secara publik gitu kan. Mungkin tidak elok untuk menyampaikan secara publik. Tapi kan yang bikin kita penasaran nih, para pengamat, para pakar atau entusias supporting pemerintah itu maksudnya apa yang ditawarin sih sampai sebegitunya? 17 miliar loh. 1 miliar US dollar loh. 17 T berarti untuk ngebayar masuk Board of Peace. Saya merasa kalau Indonesia mau punya suara kuat, Indonesia harus tunjukin dulu bahwa stabilitas dalam negerinya kuat juga. Untuk bisa disegani. Suatu negara itu bisa punya kekuatan diplomasi kuat kalau disegani. Stabilitas politiknya, ekonominya, penegakan hukumnya, termasuk pengembangan sumber daya manusianya, either itu kesejahteraannya, kesehatannya, pendidikannya. Kalau Indonesia udah memenuhi standar pakem internasional bahwa itu negara yang udah stable, selebihnya saya rasa Indonesia akan diseganin gitu. Wah, aku dengerin nih negara ini nih, gitu. Jadi if you wanna have a great voice yang untuk di listen dan ditunduk, disubmissifin, ya kita inward looking dulu. Kita udah punya stabilitas apa nih, kita udah ajak dalam bidang apa, sampai negara lain mau dengerin kita. Nah, itu tidak terlepas dari kekuatan generasi milenial, Bang. Indonesia punya bonus demografi, which is generasi pemuda kita banyak, generasi penerus kita lebih banyak. Indonesia gak kekurangan itu, gak seperti Jepang sampai negaranya gue kasih duit deh biar lo nikah, biar beranak gitu kan, biar bergenerasi. Nah, kita punya itu. Permasalahannya generasi kita itu mau seberapa peduli. Ya, itu satu. Terus seberapa siap. Ketiga, generasi zaman sekarang, milenial dan adik-adik saya ini, alpha dan seterusnya, itu kan gak bisa lepas dari teknologi. How wise and how do you want to empowering your voice with your tools? Kan itu, muaranya nanti ke sana. Karena diplomasi sekarang bukan cuma negara sama negara, Bang. Bisa people to people. Which is aku bisa berdiplomasi sama teman kayak luar negeri hanya based on WhatsApp, based on Instagram, nyebut merek aplikasi gitu kan. Itu diplomasi gitu. Dan saat itu kita berdiplomasi, itu kan efek dominonya, penyebarannya sangat luas. Tidak ada ruang, tidak ada batasan space untuk masalah teknologi. Maksudku gitu loh. Konteks generasi milenial bisa menguatkan suara negara kita lewat teknologi. Nah, dari pemerintah itu tataran elitnya, dari kita generasi milenial kita bisa berkampanye kok. Kampanye sekarang udah nggak perlu pakai aturan formal dan segala macam. Kampanye aja, tapi you have to educate yourself first before you campaign the good things for the good issues for the good cause gitu. Itu sih Bang menurutku. Nah, sebagai anak muda ini dari generasi milenial ya, Deb, kan terbiasa ya ingin hasil yang cepat gitu, nyata gitu ya. Bagaimana Indonesia akan mendesak agar timeline kemerdekaan Palestina bersifat mutlak dan tidak bergantung pada syarat-syarat subjektif yang dibuat oleh negara-negara Barat dan Israel. Gimana menurut Debra? Ngomongin diplomasi cepat atau tidak cepat, sekarang penentunya ada di teknologi, Bang. Betul. Nah, contoh waktu kemarin aku ngisi podcast juga untuk South China Sea Council kan, contoh diplomasi untuk menggolkan UNCLOS zaman dulu tahun 82. Itu kan cikal bakalnya sebenarnya dari negara kita dulu, deklarasi Juanda kan tahun 57. Kalau zaman dulu kan orang nggak ada, mungkin ada fax, aku nggak tahu udah ada fax belum tahun 57 belum. 57 belum ada fax. Iya, artinya kan waktu itu salah satu tokohnya Prof Hasyim Jalal almarhum, salah satu dosen saya itu kan dia datang ke Singapura deh, datang ke Vietnam deh, satu-satu didatangin. Nah sekarang kecepatan teknologi gitu. Masalahnya teknologinya itu
kamu mau bohongin orang apa enggak gitu kan. Yang ngawasin teknologi kan kita sendiri, harus self conscious awareness-nya kita sendiri gitu loh. Nah, kalau mau cepat apa enggak, saya rasa selain campaign di dunia sosial, kita harus bergerak, bikin pergerakan mungkin zaman anak-anak sekarang ya. Aku lihat banyak teman-temanku tuh yang, yuk kita bikin saluran apa gitu kan, untuk bener-bener real ngasih bantuan gitu kan. Tapi balik lagi Bang, mau kata dunia sosial atau gerakan yang secara konvensional mengirimkan bantuan gitu, still harus ada pengawasnya. Jadi cepat nggak cepat itu pengawasnya yang harus kuat menurutku. Dan siapa yang mengawasi ya itu balik lagi ke pemerintah. Mau punya kebijakan dan strategi seperti apa untuk mempercepat. Karena gini, terlalu banyak kita gabung sana sini. Gabung board office, gabung ini. Tapi siapa yang ngawasin? Nggak ada. Bukan untuk mendowngrade PBB kita yang sudah ada. Tapi sejauh ini pun juga itu konflik melempem juga. Tapi board of peace, oh ini agresif nih karena persemakmuran. Oh jangan salah, ada duit besar di setiap negara yang setor itu. Semakin banyak duitnya, semakin banyak resikonya dan semakin tinggi dan ketat pengawasannya, kan itu dia. Nah ini menarik nih karena Debra dan mulai singgung-singgung duit gitu ya. Mengenai isu kontribusi dana rekonstruksi bahkan sempat disebut bernilai $1 miliar ya. Nah, bagaimana mekanisme pengawasannya agar dana dalam tanda kutip sukarela dari pajak rakyat Indonesia itu benar-benar membangun rumah sakit, sekolah gitu ya di Gaza, bukan malah terserap oleh birokrasi pemerintahan teknokratis yang mungkin korup atau dikendalikan pihak asing. Dan kenapa kita harus bayar untuk perdamaian yang dirusak oleh sekutu inisiator dewan ini sendiri? Gimana Deb? Ini soal duit nih, UUD. Ujung-ujung duit bukan undang-undang dasar ya. Nah, kalau menurut aku sih Bang, duit itu kan dipakai katanya untuk pembangunan kawasan. Masalahnya pembangunan kawasan itu bisa aman dan langgeng dan sukses dan mulus terwujud, membangun rumah sakit, sekolah, mungkin dapur umum, kalau gencatan senjatanya selesai. Betul. Kan nomor satu itu dulu tuh. Ya masa iya aku pengen bangun sekolah gitu, tukang bangunan bangun sekolah tiba-tiba swing gitu kan, ada gencatan senjata masih terjadi. Iya, ada alarm terus nih, muncul dulu di bawah gitu kan untuk persembunyian, kan nggak bisa gitu juga. Jadi pertama, first thing first adalah stop dulu. Mau kata Israelnya masih ngambek, Palestina masih ngambek, stop dulu. Setelah itu mau apa abis itu ke depannya baru bisa membangun. Nah, masalah biaya itu mahal, memang katanya lebih mahal dari biaya UN. Kan anggota-anggota United Nations juga bayar gitu Bang, ada iurannya. Tapi kok ini lebih mahal? Oh ternyata kalau UN itu kan hanya untuk operasional kesannya selama ini. Tapi kalau Board of Peace ini lebih menekankan pembangunan kawasan. Jadi kemakmuran banget Bang. Jadi Trump itu berpikir bahwa saat kawasan Timur Tengah khususnya Gaza, Palestina dan Israel ini pembangunannya oke, mau gak mau peace itu akan terjadi. Permasalahannya, pertanyaannya, seberapa adil? Seberapa adil? Apakah ini jangan-jangan bangun Gaza tiba-tiba udah dibangun dicaplok sama Israel? Kan bisa jadi. Bisa jadi. Padahal komitmen awalnya tujuannya pembangunan Gaza ya untuk masyarakatnya. Harusnya itu untuk kemerdekaan Palestina gitu kan. Tapi kan masalahnya apakah jangan udah dibangun jadi status quo jadi jangan. Kalau dibangun jadi status quo jadi malah polemik baru lagi gitu kan. Jadi buat saya pengawasan itu zaman sekarang udah digital Bang. Apa-apa udah bisa diupload di mana aja. Mohon maaf ya, kasus yang lain-lain aja udah kekuak karena digital kan. Jadi maksud saya nggak ada alasan untuk tidak transparan. There is no reason. Jadi digital ini adalah berkah dari Gusti Allah untuk benar-benar bisa terbuka, bisa transparan, bukan untuk yang aneh-aneh gitu ya, bukan untuk ngebohongin orang, tapi gunakanlah ini sebagai alat diplomasi, alat pengawasan seperti itu. Artinya di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa hari ini ada banyak tools ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mengawasi, mengontrol gitu ya. Apalagi berkaitan dengan duit ini ya, dan nggak
kecil juga angkanya. Karena gini Bang, kalau berkaitan dengan duit itu kan sensitif. Satu, sensitif. Kedua, gampang di-trace-nya. Lu udah bangun apa? Iya. Kan ngomongin aku udah setor sekian, tapi kan harus ada something yang tangible yang bisa dilihat, dipegang, dirasa. Oh itu emang udah barangnya, entah gedung, entah sekolah. Jadi maksud aku apalagi yang harus udah ada barang ya, mau gak mau kan udah kesorot. Bisa difoto, bisa divideoin. Jadi buat aku pengawasan itu bisa berbagai cara dan memanfaatkan dunia digital. Teknologi. Nah Deb, ini banyak analisis yang mengaitkan langkah lunak Indonesia di Board of Peace ini merupakan ambisi bergabung ke OECD itu ya, Organization of Economic Cooperation and Development gitu ya. Nah, apakah pemerintah Republik Indonesia berani menjamin 100% bahwa demi mengejar status ekonomi negara maju ini kita tidak berkompromi soal tujuan two state solution? Gimana Deb? Aku dari tadi sebenarnya udah gatel. Iya. Gimana Deb? Gini, correct me if I'm wrong ya Bang. Ya. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo itu kan punya target bahkan pertumbuhan ekonomi 8%. Right? Kalau presiden sebelumnya kan 7%. Kalau kita sekarang Pak Prabowo pengennya 8%. Nah, sebenarnya ambisi untuk ke OECD itu nggak salah. Jangan salahin dulu. Kita lihat itu ada benernya juga untuk ekonomi kita. However, abang nggak tahu aja 26 negara yang ikut OECD itu lulus sertifikasi dan penyaringan yang sangat ketat. Jadi tahun 60-an OECD itu udah berdiri, base campnya ada di Paris, Perancis. Itu sebenarnya hanya untuk negara elit, for the richest only. You name it, Perancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, termasuk Amerika Serikat. Itu hanya untuk for the richest, the elites. Nah, dengan seiringnya perubahan global, Cina bergeser menjadi pemain ekonomi utama sekarang. Dan itu Cina mungkin masuk gitu kan. Ada Turki juga. Nah, Pak Prabowo tuh punya ambisi bahwa negara kita harus jadi pemain. Aku suka banget spiritnya Pak Prabowo. Beneran. Bahwa kita tuh gak cuma jadi penonton, jadi pemain dalam hal diplomasi dan ekonomi. Dalam hal diplomasi dia mau mencoba sesuatu yang sifatnya off the box seperti Board of Peace, ikut aja gitu kan. Yang secara ekonomi dia punya tujuan untuk OECD gitu loh. Indonesia masuk negara elit gitu kan. Tapi sertifikasi itu panjang Bang. Aku gak tahu lah ya detailnya apa. Tapi memang sertifikasi panjang. Termasuk salah 3-nya aku sebutin. Satu adalah instrumen hukum loh Bang. Yes. Aku gak tahu apakah karena Pak Prabowo sudah merasa Indonesia udah punya omnibus law untuk cipta kerja, which is itu udah safety enough untuk meringkas birokrasi, administrasi, investasi dan segala macam. Tapi kan kita gak tahu pelaksanaannya selama undang-undang cipta kerja itu perlu kan diawasin ulang sama DPR gitu kan. Ini ada kaitannya dengan kerjaanku soalnya pengawasan di DPR gitu kan. Terus kedua, salah 2 poin untuk lolos sertifikasi itu adalah stabilitasnya. Stabilitas secara ekonominya itu. Terus yang ketiga, angka kemiskinannya udah sesuai dengan standar global gak? Abang pernah gak tahun lalu ya? Angka kemiskinannya BPS dengan angka kemiskinannya UN beda. Karena variabel yang diukurnya beda juga gitu kan. Kalau kita pakai standar dalam negeri kita, nasional kita, sementara UN punya standar internasionalnya sendiri. Nah itu dia. Nah apa Indonesia udah sanggup? Satu lagi Bang. Ini yang lagi hot issues, isu lingkungan. Itu isu lingkungan. Termasuk salah 5-nya kan jadi 5 poin nih gue sebutin. Teknologi. Karena itu akan bermuara kepada pajak digital untuk OECD itu. Nah masalah lingkungan hidup kan kita paling jeblok ya. Bukan paling jeblok, enggak Tapi kita sedang menuju memperbaiki itu. Nah itu kan apakah bisa sanggup. Jadi sebenarnya kalau misalkan mengikuti Board of Peace buatan Presiden Donald Trump ini untuk diiming-imingi OECD, jangan termakan itulah. Itu kayaknya rayuan gombal banget. Karena OECD itu termasuk yang strict. Salah satu organisasi internasional dalam konteks ekonomi yang sangat strict. Dan itu hanya lulus by number. Maksudku gini loh,
kamu sudah mencapai standarnya aku di angka 9. Oh ya udah masuk gitu. Jadi nggak bisa diiming-imingin masuk. Karena kalaupun Indonesia dipaksakan masuk itu sangat timpang. Gitu dong. Ya, Itu ya, sangat ya, timpang dan itu malah jadi punya efek domino buat negara lain. Ya, Gitu ya, kita katanya lo mau jadi pemain dunia tuh kok apa malah nyusahin sih gitu kan. Nah, jadi berpikir seperti itu. Jadi saya rasa untuk OECD ambisi dan semangatnya Pak Prabowo saya sangat dukung. Artinya kalau memang ada ambisi ke arah sana itu positif ya. I don't mind tapi ingat ke arah sana resolusi untuk peace-nya jangan lupa dong. Iya. Aku takutnya karena kita fokus pada ambisi itu, kita jadi lupa nih. Kita juga mau jadi pemain untuk memerdekakan Palestina dan bikin perdamaian di kawasan Gaza. Jadi lupa karena terlalu fokus ke ekonominya gitu kan. Padahal the grand prize-nya adalah kita jadi pemain untuk perdamaian kayak gitu. Harusnya berpikirnya adalah OECD itu bonus. Ya, fokusnya tetap di perdamaian itu. Seperti itu Bang menurutku. Oke, Deb, ini nggak terasa udah hampir setengah jam. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Deb, gitu ya. Selain perang di media sosial, kira-kira menurut Debra ada nggak ruang bagi generasi mudanya Indonesia untuk terlibat secara formal dalam Board of Peace? Misalnya Indonesia mengusulkan pelibatan relawan muda, insinyur muda, atau dokter muda kita dalam tim teknis rekonstruksi di Gaza, sehingga partisipasi kita bukan cuma level elit diplomat tapi juga people to people. Gimana, Deb? Menarik ya. Ini justru pertanyaan yang sifatnya persuasif. Ya. Sifatnya kayaknya ngesuges pemerintah untuk ini aku kasih kode ayo dong bikin lagi. Sebenarnya gini loh. Pemerintah harus memanfaatkan Board of Peace ini supaya lebih smooth dan lebih populis. Dengan cara Menlunya mungkin Pak Prabowo boleh nggak ya Menlunya ya Pak Menlu halo. Kita bikin rangkul anak muda yuk. Iya. Anak muda kita nggak sedikit loh yang berprestasi banyak. Ada itu gerakan ya. Exactly. Bikin gerakan itu menyeimbangi. Justru dengan gerakan yang didukung oleh pemerintah ini, kan kalau mau ngomongin formal harus pakai cek pemerintah dong. Iya. Nggak bisa gerak sendiri kayak kita punya LSM nggak bisa. Karena ini pertanyaan Bang Darwin tadi kalau mau formal, oke, justru ini suggestion dari Bang Darwin bahwa ayo pemerintah kan kamu udah masuk Board of Peace, kenapa nggak bikin ada salah satu perkumpulan anak muda, anak milenial yang memang kompeten untuk bisa membangun kayak tadi Bang Darwin bilang ada insinyur, dokter yang paling dibutuhin. Insinyur mau untuk bangun rumah, dokter yang paling tenaga kesehatan, psychology. Iya kan, dan para guru, kita banyak banget tenaga pengajar, anak-anak di sana butuh pendidikan gitu kan. Nah itu dipakai untuk mengimbangi dinamika pro dan kontranya Indonesia masuk Board of Peace. Oke, aku join memang, tapi kan aku bikin ini. Dan mereka ini bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawasi juga. Udah sampai mana progresnya. Karena anak-anak muda ini, nggak anak-anak muda lagi, milenial tuh udah seumur saya 86 ya. Itu bisa jadi bertestimoni bahwa oh ya aku memang digunakan di sini untuk bekerja, menjadi relawan, membangun kawasan ini gitu kan, hasilnya seperti ini. Artinya bisa terlibat aksi nyata juga, nggak cuma lewat media sosial kan? Betul, kalau media sosial mungkin di bawahnya generasi milenial lagi kali ya Bang. Kalau milenial kan udah yang profesional muda, yang udah tahu kompetensi, yang udah punya rekam jejak berdasarkan background pendidikan, dan itu bisa dimanfaatkan. Nah ini harusnya menjadi inisiasi pemerintah Indonesia untuk mengimbangi Board of Peace itu sendiri dan menjadi kepanjangan tangan untuk pengawasan pemerintah bagaimana eksekusi compliance-nya Board of Peace itu memang terlaksana. Ayo, aku dukung banget nih, harusnya ada gitu. Seperti itu. Oke, Deb, terakhir ini closing statement dari Debra berkaitan dengan Board of Peace ini, bagaimana kacamata milenial itu melihatnya dan sebaliknya bagaimana sikap kita gitu ya terhadap isu Board of Peace ini gitu ya. Yang pasti Pak Prabowo presiden kita menuju ke arah sana juga kan mungkin ada banyak pertimbangan gitu ya, ada banyak faktor yang dilihat gitu. Gimana? Silakan Dev, singkat saja. Pesan saya sebagai milenial ya.
kepada Pak Prabowo nih dalam konteks Board of Peace. Ya. Pak Prabowo tetaplah membuat kebijakan internasional pertama sesuai dengan konstitusi negara kita. Bahwa dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 ditekankan Indonesia sangat menekankan perdamaian. Karena negara kita ini ada karena kemerdekaan dan perdamaian itu sendiri, itu satu. Kedua adalah Pak, generasi milenial itu banyak banget yang bagus-bagus Pak, yang kompeten. Rangkul kami. Dan kami bisa, karena kan Pak Prabowo patriot banget ya. Ya kita juga patriot, jiwa raga ini buat Indonesia kan. Jiwa raga kami kayak lagu Padamu Negeri tuh Bang Darwin. Okay. Jadi manfaatkanlah kami generasi milenial untuk mendukung apapun. Entah mau dilabelin formal seperti pertanyaan Bang Darwin terakhir atau enggak, tolong dukung. Terus yang ketiga adalah karena outward looking Bapak itu harus laras dengan inward looking. Oh satu lagi deh Bang, boleh gak? Boleh. Jangan lupa Pak, the grand prize adalah peace, bukan ekonominya. Ekonomi akan ngikutin, gitu Pak. Jadi OEDC itu bonus dari Board of Peace. Yang paling penting Bapak jadi pemain untuk mendamaikan konflik itu. Itu cakep banget Pak, canggih. Terima kasih banyak Debra udah mau Bang. sharing, berbagi dengan kami. Ya. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Lancar-lancar terus seluruh kegiatan dan kesibukannya. Yang juga. Paling penting nggak kapok kita undang di Armory Ribbon. Terima kasih banyak Deb. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dan bincang-bincang kami dengan Debra Natasha, tenaga ahli dari Badan Legislasi DPR RI yang juga merupakan salah satu perwakilan milenial yang aktif terkait isu-isu geopolitik dunia. Saksikan terus Armory Talks dan program-program Armory lainnya tentunya di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!